itu ya pada intinya kalau lihat tadi hasil teori-teori difusi penyebaran itu kan tidak bisa diprediksi awalnya. Awalnya itu jadi lebih seperti penyebaran yang terjadi dalam dunia sosial ini lebih seperti kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu kita nggak pernah membahas api asalnya dari mana. Biasanya nggak peduli itu bisa untuk rokok kecil, bisa daun kering bergesekan, apapun. Tapi biasanya hal-hal kecil, trivial. Tapi karena hutannya kering, karena kemarau, jadi besar. Nah, dan jadi sulit kita berargumentasi mengenai apa yang bakal menyebabkan krisis ini menjadi besar atau kecil, karena sangat-sangat sensitif terhadap kondisi awalnya. Dinamikanya sangat-sangat non-linear. Itu mungkin saya tidak menjawab langsung karena itu open questions yang harus diteliti. Ketiga, soal Bu Citra, bagaimana hipotesis dibangun? Memang tipe riset saya itu bukan menguji hipotesis, tapi lebih menemukan hipotesis. Jadi ketika kita bikin eksperimen ini, kita nggak menguji apa-apa. We just want to see what happen. Kita nggak tahu, ya ada studi Milgram jelas bisa kita bandingkan, tapi kita tidak bermaksud menguji apa-apa. Kita bereksperimen, lihat apa yang terjadi dan kita berhasil. Memang ada hasil rantai tidak jauh berbeda, tapi ada satu perbedaan dengan studi Milgram, yaitu ide bahwa ada sociometric stars. Milgram menemukan itu, sociometric stars. Jadi ada orang berken yang kenal semua orang, yang membuat dunia ini kecil, pokoknya ada orang spesial. Nah, kita tidak mendeteksi itu. Jadi menurut kita, jadi orang sociometric stars ini bisa dibilang seperti hub ya, seperti dalam transportasi udara itu kota-kota besar. Tapi jejaring sosial itu sepertinya bukan tidak memiliki hub ya, tanpa hub pun bisa membuat fenomena-fenomena yang Milgram observasi. Jadi seperti itu. Jadi itu kan kita lihat aja gitu. Lalu kita coba jelaskan mekanisme. Mudah-mudahan itu cukup. Ya, masih ada lagi, silakan. Oke, 1, 3 lagi, 2, 1 lagi. Ya, silakan. Nama saya Rahmat. Pertanyaan saya begini, apakah teorinya Pak Robi Muhammad ini bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat yang kehidupannya masih sederhana? Kenapa saya berkata begini? Beberapa hari yang lalu saya mengikuti kegiatan seminar Papua di visit itu sampai hari ini hari terakhir. Nah, itu saya mendapat cerita bagaimana di Papua itu terbagi dalam beberapa kampung yang terpencil. Pak Barnabas Webu, gubernur Papua itu sampai pernah mencoba untuk mendatangi 3.000 kampung di Papua itu dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, kita tahu juga sampai saat ini ya, keadaan di sana masih seperti tidak terlalu banyak berubah gitu ya. Nah, saya melihat kok setelah mendengar ceramah ini jadi punya ide apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua sehingga mereka menjadi bagian dari NKRI lah. Karena saya pernah ngobrol juga dengan peserta dari Papua, apa solusi yang terbaik untuk Papua menjadi negara sendiri? Kenapa? Karena di sana selalu ada tentara yang menjadi biang kerok. Nah, ini sebetulnya juga barangkali kalau diterapkan di masyarakat yang modern nanti kita sudah tahu. Tapi untuk menerapkan persoalan di masyarakat yang seperti di Papua itu apakah mungkin? Karena Gubernur Baswedu juga dia punya ide bagaimana dia ingin memodernkan Papua dengan cara di berbagai daerah ada komputer-komputer dengan teknologi informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelah sini ada cerita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samino dari Universitas Malahayati Lampung.
terkait dengan materi yang kita dengarkan siang hari ini, kan gitu ya. Karena saya backgroundnya adalah orang kesehatan masyarakat, barangkali yang ingin saya sedikit ingin ketahui dari Pak Robi nanti yang terkait dengan kesehatan masyarakat juga, kan gitu ya. Akhir-akhir ini undang-undang kesehatan sudah diperbarui, kan gitu ya. Dengan ada beberapa yang baru, masalah aborsi, masalah merokok, kan juga kemarin menjadi masalah yang krusial di dalam undang-undang. Nah, terkait dengan perilaku merokok ini, dikaitkan dengan jejaring sosial tadi, pada umumnya memang masyarakat kelas bawah lah yang menjadi korban perilaku merokok tidak baik ini, kan gitu ya. Nah, kira-kira solusinya seperti apa, kan gitu ya? Apakah teknologi sekarang ini mampu untuk mengurangi masyarakat kelas bawah ini untuk merokok atau bagaimana, kan gitu ya? Karena yang sering saya baca juga atau yang sering saya perhatikan, untuk biaya konsumsi merokok ini sangat-sangat tinggi sekali, kan gitu ya. Kemudian dampak-dampak dari kesehatan juga cukup tinggi. Cuma yang saya tidak mengerti, kebijakan-kebijakan sendiri tidak mengarah pada bagaimana penurunan angka orang yang merokok itu sendiri. Terbukti banyaknya iklan, banyaknya media dan macam-macam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir ada satu di sebelah sini dari wanita. Oh ya, silakan. Terima kasih. Selamat sore Mas Robi. Saya Andi Faida. Tadi Mas Robi sedikit menyinggung tentang conformity. Saya jadi ingin menanyakan bagaimana derajat conformity itu di tengah semakin menguatnya dan semakin menguatnya jaring sosial ini. Dan Mas Robi apakah punya prediksi atas kondisi tentang derajat conformity itu, terutama mungkin dari sosiologi? Terima kasih. Ya, baik, 3 itu dulu. Silakan. Terima kasih. Soal Papua tentu bisa saya lakukan. Kita bisa melakukan survei jejaring di komunitas-komunitas itu, misalnya, tapi tergantung masalahnya apa. Misalnya untuk di daerah-daerah ini saya kasih contoh penggunaan jaring sosial untuk meningkatkan kemampuan komunitas terpencil atau yang sulit secara sosial ekonomi. Yaitu misalnya membangun suatu mekanisme untuk membagi resiko. Untuk bagaimana membagi resiko jika ada bisa dalam bentuk misalnya bisa dalam bentuk kalau ada orang mau ngasih mikrokredit, mereka nggak punya jaminan apa-apa, terus gimana resiko ini bisa disebar dalam suatu komunitas sehingga semua orang di komunitas itu memiliki insentif yang sama untuk mengembalikan uang tersebut. Contohnya seperti itu. Jadi menggunakan jejaring sosial untuk mengetahui bagaimana menyebar suatu resiko dalam suatu komunitas. Kedua, bisa digunakan dalam gerakan sosial. Dalam arti misalnya ada komunitas-komunitas terpisah, kalau kita ingin bangun mereka supaya ya lebih mau, lebih aktif misalnya, yaitu kita bisa petakan jejaringnya seperti apa, lalu kita bisa lihat di mana ada kekurangan koneksi. Mungkin ternyata kelompok A nggak pernah bicara sama kelompok B, tapi resource ada di mana, jadi kita bisa. Jadi pada dasarnya ya bisa saja, karena di sini yang penting adalah pola berpikirnya. Kita tidak ketika melakukan intervensi, kita bukan hanya melihat individu tapi relasi antar individu. Itu yang penting. Jadi bisa dilakukan di mana saja. Lalu soal merokok, ini ya, kebetulan ada contoh yang bagus dari Amerika. Saya jadi cerita saja dulu karena saya tidak melakukan studi tentang merokok di Indonesia, tapi salah satu penemuan yang cukup bikin heboh yaitu ternyata merokok itu menular. Sebetulnya nggak aneh juga, jadi orang sebetulnya nggak mau merokok, tapi karena orang